Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan sharing ya tentang pengecekan LCD ya. Pengecekan LCD sebelum nantinya kita pasang dan kita lem seperti itu. Nah kenapa kalau saya wajib guys ya wajib mengecek LCD touchscreen-nya. Nah, ini di tanganku ini HP Oppo F1s yang LCD touchscreen-nya akan kita ganti guys ya. Ini LCD touchscreen-nya yang lama udah rusak ya dan nggak bergambar, dan juga touchscreen-nya udah hancur-hancuran kayak gini guys ya. Nah, ini kita akan ganti ya, dan sebelum kita pasang itu kalau saya seperti kataku tadi itu wajib guys ya, wajib kita cek. Kenapa? Kita harus tahu semua bahwasanya LCD touchscreen yang kita pasangkan itu benar-benar berfungsi seperti itu. Nah, jangan sampai nantinya setelah kita lem kayak gitu kan baru kita dikomplain sama pelanggan gitu. Nah, ternyata ada di daerah tertentu pada touchscreen yang nggak sensitif gitu. Nah, kalau untuk LCD-nya itu ya kita lihat begini aja ya sudah kelihatan kan bagus kan, LCD-nya gambarnya bagus kayak gitu kan. Nah, namun untuk touchscreen-nya itu kita harus mengecek secara detail dan keseluruhan guys ya, seperti itu. Dan juga tidak kalah pentingnya tentang sensor, yang dimana kebanyakan orang termasuk saya pun pernah mengalaminya ketika atau saat ganti LCD touchscreen sensornya ketutup, yang dimana kalau sensor ketutup, kalau kita nelpon layar LCD otomatis akan mati dengan sendirinya ya. Nah, ribet lagi kita nantinya kalau kita nelpon layar otomatis mati ya. Nah, kalau kita mau hidupkan ya bisa kita tekan tombol power kayak gitu kan. Nah, ada juga beberapa HP yang dimana sensor ketutup pas nelpon layar LCD mati, tekan tombol power tidak ada respon apapun, layar tetap mati gitu kan sampai nantinya telepon selesai atau diakhiri ya, sama yang lawan bicara kita sana mengakhiri teleponnya baru layarnya mau hidup lalu teleponnya mati kayak gitu. Nah, sungguh sangat meribetkan sekali kayak gitu. Nah, makanya di sini yang sering terdampak itu adalah sensor guys ya. Makanya kalau boleh saya sarankan ya, dan di sini saya sharingkan juga, kalau pengen ganti LCD touchscreen ada baiknya guys ya, ada baiknya kita cek terlebih dahulu gitu kan. Nah, supaya kita nanti tahu nih secara keseluruhan dari LCD, dari touchscreen semuanya berfungsi sebagaimana mestinya dan juga sensor nggak tertutup. Nah, untuk ini ya, untuk jaringan itu nggak akan terganggu guys ya. Jadi yang terdampak itu kebanyakan sensor aja guys ya. Oke, di sini saya akan mengeceknya, dan kalau memang sudah dipastikan bagus barulah kita lem. Nah, ini kita tes dulu, ini belum ku lem. Dan juga kalau nantinya ya LCD touchscreen ini bermasalah ketika kamu baru order dan baru datang gitu kan, itu masih garansi guys ya, masih garansi sama yang jual itu ya, masih garansi tokonya ya. Nah, asal dengan catatan ini masih ada ya, segel masih ada dan touchscreen atau LCD belum juga dilem. Nah, kalau segel sudah hilang dan LCD sudah dilem ya garansi akan hilang. Nah, makanya ketika datang langsung dicoba dipasang, kalau misalkan ada gangguan langsung retur seperti itu guys ya. Nah, itu juga fungsinya mengecek LCD touchscreen sebelum nantinya kita lem. Baiklah, di sini di tanganku ini Oppo F1s ya. Kita kalau pengen ngecek LCD-nya gampang aja guys ya, seperti kataku tadi, tinggal kita lihat-lihat aja kayak gitu kan. Kalau misalkan ada memang ini bercak kuning atau bayangan atau LCD-nya ini kekuning-kuningan di pinggirnya, itu akan kelihatan di sini ya. Dilihat saja begini LCD-nya ya, udah bisa ketahuan. Nah, namun untuk touchscreen itu mesti kita harus main-mainkan dulu guys ya. Nah, tapi untuk HP Oppo ini ya ada cara simpelnya, tinggal kita dial ya bintang pagar 808 pagar, dibawa masuk ke manual test ya. Nah, untuk beberapa HP Oppo ini berlaku dan juga ada yang nggak berlaku. Tapi kalau di HP kayak Vivo, merek Samsung, Xiaomi, Realme itu beda lagi kodenya guys ya.
Nah, seperti itu. Kalau HP Oppo itu seperti yang ku masukkan tadi kode dialnya, namun di sini itu enggak semua HP Oppo seperti itu, guys ya. Nah, di sini kita bisa mengecek semuanya. Maksudnya di sini banyak yang bisa kita cek. Namun di sini kita hanya berfokus kepada touchscreen dulu aja. Nah, namun kalau kamu pengen ngecek LCD ya bisa juga, guys ya. Nah, kalau kamu pengen ngecek LCD, nah itu LCD test. Nah, seperti ini dia akan memunculkan satu warna. Nah, di satu warna kayak gini misalkan ada tompel-tompel atau ada bercak gitu kan, ada noda, itu akan kelihatan di satu warna kayak gini. Dan juga kita akan tahu nih kualitas daripada LCD ini dengan warna yang ditampilkan itu akan membentuk gambar-gambar yang ada pada LCD HP ini ya. Nah, ini kita lihat bagus-bagus aja ya, cerah-cerah aja warnanya ini. Nah, itu pengecekan LCD guys ya. Kalau pengen detailnya seperti itu. Nah, di sini kita ke touchscreen ya, cari touchscreen. Nah, touchscreen. Di sini kita ke handwriting. Nah, di sini kita bisa gulirkan jari tangan kita ke semua bagian. Nah, jikalau yang hijau-hijau ini nggak mengikuti, nah itu berarti daerah tersebut nggak sensitif atau nggak berfungsi. Dan juga kalau kita tidak menyentuhnya, tiba-tiba saja dia berwarna hijau, bergerak sendiri, itu menandakan ghost touch ya, atau tersentuh sendiri ya. Ghost touch adalah istilah yang dimana diberlakukan ya, siapa yang memberlakukan. Jadi nama kerennya lah istilahnya itu kalau touchscreen-nya sering tersentuh-sentuh sendiri, biasanya habis jatuh, kena air dan lain sebagainya. Nah, di sini kita gerakkan atau kita gulirkan jari tangan kita ke semua bagian dan kita lihat semuanya berfungsi. Ya, tombol back-nya juga berfungsi, tombol reset-nya juga berfungsi. Ya, nah tapi kalau kayak HP Oppo F1s ini kayak tombol home itu nggak ngikut LCD ya. Nah, jadi tombol home-nya itu sendiri, dia pakai kabel fleksibel dihubungkan ya dari tombolnya pakai kabel fleksibel ke belakang sini. Nah, jadi di sini untuk pengecekan LCD dan touchscreen-nya itu sudah sip ya, sudah lulus lah. Nah, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya itu sensor. Kita bisa tes langsung di kode dial seperti tadi, bintang pagar 808 pagar. Nah, kita cari proximity sensor guys ya. Nah, ini guys ya. Ini proximity sensing test ya. Nah, yang ini coba kita pilih. Nah, oh sorry, ini. Nah, kemudian di sini proximity function test. Nah, di sini kalau berwarna hijau seperti ini itu menandakan bahwasanya sensornya itu tertutup guys ya, atau dengan kata lain kalau kita nelpon layarnya ini otomatis mati ketika kita nelpon. Nah, ini wajar saja karena belum rapet. Coba kita rapetkan. Nah, kalau dirapetkan atau dilem nantinya dia akan berwarna hitam kayak gitu, itu menandakan sensornya itu aman ya. Kalau memang nantinya setelah dilem itu sensornya tetap ketutup, jangan khawatir guys ya. Jangan khawatir, saya sudah membuat videonya yang dimana itu bisa menjadi solusi. Ini adalah thumbnailnya, itu ketika saya mengganti LCD touchscreen untuk HP Oppo A57 sensornya ketutup. Tapi jangan khawatir, kita ada solusinya. Silahkan cek videonya, nanti ku taruh linknya di deskripsi guys ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sensornya ini ketutup. Nah, kalau setelah dikasih baut mesinnya dan LCD touchscreen-nya dilem dia tetap berwarna hijau kayak gini, itu menandakan sensornya ketutup. Tapi seperti kataku tadi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Silahkan cek deskripsi. Nah, di sini udah ya kita melakukan pengecekan dari LCD touchscreen dan sensor. Nah, oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama saya, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung ya. Nah, sampai di sini udah kita cek semua LCD touchscreen-nya dan ini sudah sip dan ini bersiap akan kita lem. Demikian, semoga bermanfaat, semoga menginformasi. Saya John Itung, see you the next video my brotherku.